له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam setelah absen, yaitu setelah para bapak dan ibu sekalian tidak hadir. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Selama sebulan lebih saya tidak melihat kalian semua, maka kali ini alhamdulillah antum dan antuna pada hadir, alhamdulillah. Seolah-olah saya penunggu rumah ini ya, jadi ya alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita berjumpa. Kemudian untuk para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bantuan atau support baik materi ataupun moral dari jemaah sekalian rahimakumullah menjadi salah satu faktor dipercepatnya pemulihan, mudah-mudahan insyaallah, sehingga kita bisa kajian normal lagi. Alhamdulillah. Walaupun sekarang saya belum bisa naik motor dulu, tapi saya berganti driver tiap hari, alhamdulillah. Itu satu kenikmatan dari Allah. Oke, kita lanjut. Sekarang hadis Jabir atau kalau tidak salah ya. Oh, itu udah kah? Bawang merah bawang putih ya? Tersanjung belum? Tersanjung bawang merah. Oh, belum. Habis ya, ini bawang merah bawang putih kayak nama sinetron aja. Dua hadis bawang merah bawang putih udah ya? Berarti sekarang hadis tasyahud bukan? Oh iya oke. Baik, kita menuju ke hadis tasyahud. Hadis 116 kalau di kitab versi Arabnya, namun mungkin cetakan beda. Ya, 120 sekian kalau di situ. Baik, saya bacakan bahasa Arabnya, nanti Pak Agung akan membacakan terjemahannya insyaallah. Dan insyaallah setelah membaca terjemahannya beliau akan menjelaskan hadis tersebut. Baik, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surah min al-Qur'an. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi lafdhin idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul fa innakum idza fa'altum dhalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard fihi thumma liyatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Silakan. Radhiyallahu anhum menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud sambil menghamparkan kedua telapak tangannya, sebagaimana telah mengajarkanku sebuah surah dari Al-Quran atau doa tasyahud tersebut, yaitu artinya segala penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi.
Keselamatan juga semoga ada pada kami dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dalam lafaz lain, jika kalian duduk tasyahud dalam solat, maka ucapkanlah. Artinya, segala penghormatan hanya untuk Allah, dan seterusnya. Hanya saja ada tambahan, jika kalian melakukan hal tersebut, sungguh kalian telah mengucapkan salam bagi seluruh orang soleh yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ada tambahan, hendaknya ia melanjutkan dengan doa yang diinginkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah mengajarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tasyahud. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud suatu surat dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Yani ada beberapa hal maksudnya sini. Ya, pertama dari segi tata caranya, yaitu telapak tangan Nabi dengan telapak tangan Abdullah bin Mas'ud itu bersambung. Jadi ngajarin betul-betul sambil memegang dipegang tangannya. Ya, ada kedekatan tersendiri. Ya. Jadi boleh di sini mengajar sambil berdekatan dan dipegang tangannya, yaitu Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Atau keserupaan juga, dan hal itu juga bagaimana Rasulullah mengajarkan Abdullah bin Mas'ud dengan cara seperti itu. Kemudian bisa pendapat lain bahwasanya maksud dari sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada saya surat dalam Al-Quran dari segi tafhim dan takrir dan talqin. Dari segi tafhim, takrir dan talqin, yaitu dari segi betul-betul membuat paham, diulang-ulang dan sampai ditalqin. Ya, tafhim, dibuat paham betul-betul. Diulang dan sampai di talqin. Talqin yaitu di dikte sehingga diulang oleh Abdullah bin Mas'ud, itu talqin. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau Al-Quran juga dengan cara itu. Diulang, dibuat paham, ditalqinkan kepada Abdullah bin Mas'ud sehingga beliau paham dan hafal. Hal ini karena pentingnya tahiyat ini. Pentingnya tahiyat ini. Nah, tahiyat itu adalah ucapan at-tahiyatu lillah sampai seterusnya. Jadi bukan duduknya. Duduknya itu namanya al-qu'ud. Lagi ngapain? Lagi tahiyat. Sebenarnya tahiyat di sini bukan duduknya, melainkan bacaan at-tahiyatu lillah. Lagi ngapain? Lagi tasyahud. Tasyahud itu bukan duduknya, melainkan baca asyhadu an la ilaha illallah. Lagi ngapain? Lagi salawat. Salawat itu bukan duduknya, tapi baca Allahumma shalli wa sallim ala nabi gitu, seterusnya. Ya. Taibat tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ini salah satu versi dari tahiyat. Salah satu versi dari tahiyat ini versi Abdullah bin Mas'ud. Ada versi lain sebenarnya yang nanti mungkin akan kita singgung hal itu insyaallah. Kita baca dulu sini at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. At-tahiyat sebenarnya mana at-tahiyat itu bisa juga dimaknai greetings, itu at-tahiyat. Ya, tahiyat itu greetings. Tapi di sini tahiyat karena dari bawah ke atas, maka tahiyat di sini penghormatan. Ya, tahiyat di sini penghormatan. Makna tahiyat lillah, penghormatan, segala penghormatan untuk Allah. Dan as-salawat wat tayyibat. As-salawat doa-doa atau salawat. Jadi salawat maknanya doa-doa. Ya. At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan itu milik Allah. Ya, dan untuk Allah. As-salawat itu doa-doa. At-tayyibat itu amal-amal baik. Jadi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat itu semua milik Allah. Tiga hal itu, at-tahiyat, salawat dan tayyibat. Versi lain kan ada apa? At-tahiyatu gimana? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Seperti itu sama maknanya. Jadi ada redaksi versi Ibnu Abbas, ada itu yang tadi Ibnu Abbas, dan redaksi yang di kitab ini versi Ibnu Mas'ud.
Mau pakai yang mana? Yang mana aja, enggak apa-apa. Oke, yang mana aja. Biasanya apa kita? Biasanya orang Indonesia. At-tahiyatu salawatu thayyibat, at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah gitu. Indonesia gitu. Versi Ibnu Abbas. Nah, ini versi Ibnu Mas'ud yang ada di sini. At-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat. Gitu. Kemudian kalau versi Ibnu Abbas tadi ada al-mubarakat, yaitu yang penghormatan yang sifatnya diberkati. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini teksnya assalamu alayka. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud atau tahiyat kita. Assalamu alayka. Keselamatan atas semua hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah taala yang saleh. Baik, dan assalam di sini dia sifat Allah atau makhluk Allah di sini? Coba kita lihat di sini ada assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiga hal. Pertama, kayak kita salam. Assalamualaikum dan rahmatullah dan barakatuh. Tiga, keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkah dari Allah. Ketiga-tiganya ini apa? Sifat Allah atau makhluk Allah? Sok dijawab biar paham. Sifat atau makhluk? Oke, daripada nggak jawab-jawab, mendingan saya yang jelaskan ya. Nah, assalam itu pada asalnya bisa nama Allah atau sifat Allah, bisa juga makhluk, tergantung konteks bicaraannya. Ya, kata Nabi SAW, fa innallaha huwa assalam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah yang maha pemberi keselamatan. Itu assalam kalau dimaknai sebagai nama atau sifat Allah. Oke. Ya, fa innallaha huwa assalam. Allah Ta'ala di antara namanya salam. Makanya ada Abdus Salam, hambanya Assalam, hambanya Allah. Gitu ya. Kalau Assalam yang itu isim atau nama Allah, berarti maknanya yang maha memberi keselamatan. Atau bisa juga maknanya yang maha tidak memiliki aib, yaitu selamat dari aib dan celak. Itu makna Assalam. Kalau dimaknai sebagai nama Allah Azza wa Jalla. Gimana? Sampai sini paham ya? Nah, assalam juga ada makna kedua yang berarti makhluk, yaitu ya keselamatan. Nah, keselamatan itu bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Assalam, keselamatan itu adalah apa yang Allah berikan, itu makhluk, berupa sifat keselamatan yang terwujud pada makhluknya. Gitu. Ya, jadi misalnya selamat dari musibah, maka musibah itu makhluk, keselamatan darinya juga makhluk, bukan sifat Allah. Maka assalamualaikum berarti kita ngasih apa? Ngasih doa supaya diselamatin. Berarti assalam di sini sifat Allah atau makhluk Allah? Makhluk. Kita meminta pada Allah agar Allah memberikan keselamatan pada antum, gitu. Oke, sampai sini paham ya? Yang kedua, warahmatullah. Rahmat juga begitu. Ada kayak rahmat sifat Allah, ada kalanya rahmat adalah makhluk. Tergantung konteks kita bicaranya bagaimana. Ya. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Allah merahmati. Perbuatan Allah merahmati. Ya, Allah kasih sayang Allah. Tapi ada juga rahmat, yaitu maknanya sifat Allah. Sifat Allah, makhluk. Ya. Misalnya kita bilang nih, hujan itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Berarti ini makhluk maksudnya. Iya. Atau efek dari rahmat Allah. Itu makhluk Allah, makhluk berupa efek dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla berupa rahmat. Begitu. Nah, kemudian barakatuh. Nah, berkah di sini makhluk.
Ya, bukan sifat Allah. Iya, Allah yang memberi berkah. Maka keberkahan atau suatu keberkahan itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti yang kita minta pada Allah agar Allah memberikan 3 hal ini pada yang kita salamin. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Itu semua pemberian dari Allah, makhluk Allah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami ini yang kami hamba-hamba ini. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna. Selamat atas kami. Keselamatan di mana ini? Dimanapun. Ini umum. Mau di dunia, di akhirat terutama. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang para orang-orang saleh. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengucapkan ini dia sama dengan menyalami, ya, mendoakan salam kepada semua hamba yang soleh kapanpun dimanapun, termasuk jin, manusia, dan malaikat. Ini umum ke semuanya. Assalamu alayna, terus wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh itu jin, manusia, malaikat yang soleh. Ya, ini harus atau wajar dan sangat penting untuk dihafal maknanya. Ya, jadi supaya salat kita itu ada isinya gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jelas. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini semua dalam maknanya. Sebenarnya salat kita itu lafal-lafal yang kita ucapkan di dalam itu semua mengandung makna yang sangat dalam. Namun karena memang kita orang-orang yang mudah lalai, mudah terdistract, mudah teralihkan, maka udah berapa ribu salat yang kita enggak masukin ke hati makna lafal-lafalnya. Dalam suatu lafal, idza qa'ada ahadukum lis-shalah falyaqul, jika seorang dari kalian duduk ke salat, yaitu duduk ke tahiyat, maka hendaklah berkata, yaitu yang tadi, ya. Fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum 'ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, membaca tadi di antaranya ada assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kalian telah mendoakan keselamatan atas semua hamba milik Allah yang saleh, hamba-hamba ini di langit dan di bumi. Berarti include di dalamnya malaikat juga, include di dalamnya manusia dan juga jin yang ada di bumi. Manusia ada nggak di langit? Ada nggak manusia di langit? Ada lah. Beberapa nabi. Iya. Kan waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketemu dengan beberapa dari nabi di langit-langit yang berbeda. Ada di situ, termasuk hamba yang soleh. Kemudian ada nggak jin di langit? Aku itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya jin yang kufur pada Allah dan mustariqus sam', yaitu jin yang suka mencuri pendengaran takdir, iya. Ada hadisnya kan? Pernah dengar hadisnya? Yang jin itu bersusun-susun, menyusun sampai ke langit untuk mencuri takdir tuh. Itu kayak nggak ada kerjaan itu. Kerjaan seperti itu. Tapi kemudian akan kena apa? Syihab. Ya, di surat Al-Mulk awal-awal disebutkan. Sebagian dari mereka kemudian mati dan seterusnya. Ya, itu ada. Tapi kan mereka bukan hamba, bukan jin-jin yang soleh. Makanya wallahu alam kok jin soleh itu ada nggak di langit? Saya nggak bisa ngomong. Ya. Kalau di bumi ada. Ya. Type alien tuh gimana? Kalau alien itu apa? Jin atau manusia atau gimana? Kan ada alien workshop. Ya. Itu jin apa? Tapi mungkin nggak kalau ada makhluk lain selain manusia atau jin atau malaikat di sana? Mungkin ya, mungkin nggak. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana akidah kaum muslimin tentang UFO?
UFO itu kan nggak mesti bentuknya piringan bulat, nggak mesti. Karena arti kata UFO kan unidentified flying object. Itu UFO. Jadi kalau misalnya ada bola api lewat terus tiba-tiba meledak di atas rumah orang, UFO. Iya. Karena artinya unidentified flying object. Ya kan? Nah, kira-kira UFO kalau ada itu akidah kita gimana? Itu gimana? Melihat UFO mungkin nggak? Mungkin. Tetapi untuk menyatakan ini jin atau ini makhluk lain atau gimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Begitu ya. Jadi kalau apakah ada pernah UFO terlihat? Mungkin iya. Tapi itu apa makhluk? Allahu a'lam. Selama kita nggak tahu ya udah kita bilang Allahu a'lam. Tapi sesuatu yang musyahad, sesuatu yang tersaksikan, ada buktinya, ya udah kita bilang iya ini ada. Tapi Allah alam bagaimana menjelaskannya, Allah alam. Taib. Kemudian thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ada tambahan lainnya, kemudian hendaklah dia memilih dari masalah, yaitu masalah di sini doa. Masalah itu permintaan. Ma syaa, apa yang dia inginkan itu setelah tasyahud, setelah tahiyat, tasyahud, selawat. Kalau digabungkan dengan hadis ya Nabi SAW, hadis Mu'adz bin Jabal, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka Allah alam itu di akhir sebelum salam. Jadi di akhir sebelum salam, setelah tasyahud, setelah tahiyat, tasyahud, kemudian salawat. Bagi yang mewajibkan salawat di akhir tasyahud, di duduk tasyahud akhir. Nanti setelah ini akan ada hukum salawat di salat. Apa hukumnya? Sunnahkah? Mubahkah? Wajibkah? Kalau wajib itu kapankah? Gitu kan? Oke. Tasyahud memiliki beberapa redaksi sebenarnya. Namun sebenarnya yang paling afdal, wallahu alam, yang paling afdal, paling sempurna insyaallah versi Abdullah bin Mas'ud ini yang ada di kitab ini. Ya. Memang agak sedikit beda dengan versi yang biasa diajarkan, karena biasa dalam mazhab Syafi'i diajarkannya versi Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Gitu ya. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, alaihi al-amalu 'inda aktsari ahli al-ilmi min as-sahabati wat tabi'in. Kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu pakai tasyahud versi Ibnu Mas'ud. Begitu. Dan akan suatu kewajiban tasyahud ini itu khilaf di antara ulama, namun yang sahih wallahu alam wajib. Wajib mengucapkan semua ini, tahiyatulillah dan tasyahud ya. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Bab kaifiyatis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'b ibn Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyatan inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alaina faqulna ya Rasulullah qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Fadhal. Silakan. Abdurrahman bin Abi Layla menceritakan, Ka'ab bin Ujrah menemuiku seraya berkata, maukah kalian aku beri hadiah? Bahwasannya ketika Rasulullah SAW keluar melewati kami berkata, sungguh kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan selamat atasmu dan bagaimana bersolawat atasmu. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah berilah solawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberi solawat atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberi berkah kepada keluarga Ibrahim. Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya.
Tapi ini hadis jelas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tasyahud. Ya. Tasyahud lagi. Salawat. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, laqiyani Ka'b bin Nujrah. Ka'b bin Nujrah menemui saya. Beliau berkata, ala uhdi laka hadiyah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah, dan seterusnya. Kalimat ala uhdi laka hadiah, maukah engkau aku berikan kepadamu suatu hadiah? Sebenarnya apa hadiah di sini? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu sebagus-bagus hadiah. Nasihat sebagus-bagus hadiah. Selama tulus dan ikhlas. Makanya ada sebagian ulama atau murid-murid Syekh Utsaimin menghikayatkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dimanapun beliau bermajlis atau duduk bercengkrama, selalu beliau memberikan suatu faedah pada orang di sekitarnya. Selalu, ya. Itu faedahnya itu suatu faedah ilmu syar'i. Maka ini kedermawanan beliau dalam berilmu dan menyebarkan ilmu. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk ulama yang paling banyak memiliki record atau rekaman kajian pada zamannya. Ya, ini boleh saya ceritakan sedikit tentang masalah ini karena ibrahnya besar. Ya. Tadi di zaman tahun era 80, 90 itu ulama Ahlus Sunnah yang paling tinggi dikenal ya. Itu Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 3 itu yang paling populer ketika itu. Nah, kalau dari segi ulama yaitu Syekh 80-90-an ya, itu Syekh Ali Al-Hudzaify, kemudian Syekh Sudes dan Syekh Suraim yang ketika itu masih muda. Nah, rekaman MP3 mereka banyak itu. Sang 3 Syekh ini yaitu Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Kalau dari segi karya buku paling banyak Syekh Albani jelas jauh banyak banget dari segi karya aslinya. Tapi dari segi penyebaran buku yang dicetak dan banyaknya varian buku Syekh Utsaimin. Kenapa begitu? Karena di masa itu Syekh Utsaimin ulama yang paling konsisten direkam seluruh kajiannya. Di tahun 2010 ketika saya masih mahasiswa di Libya, saya sering ke maktabah keperpustakaan dan di situ mendapatkan ada MP3, banyak MP3 dari Saudi Arabia. Itu kumpulan ceramah-ceramah para ulama. Banyak. Yang paling banyak itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ketika saya buka website islamway.com versi Arabik, saya dapatkan MP3-nya Syekh Utsaimin itu sampai 4.000 MP3. 4.000 kajian kayak gini. Itu di zaman dahulu loh. Yang mana audio nggak sebagus sekarang. Ya, tapi terdengar jelas rekaman-rekaman beliau. Nah, rata-rata hasil rekaman itu ditranskrip, kemudian diteliti kembali dan dijadikan kitab dan buku. Makanya banyak bukunya beliau asli dari kajian-kajian seperti ini. Dikaitkan oleh sebagian dari muridnya Syekh Utsaimin. Beliau itu saking semangatnya untuk menyebarkan ilmu sampai ketika jalan pulang ke rumah dari majelis atau dari masjid, itu beliau memegang recorder untuk merekam suara beliau. Dan beliau berfatwa di situ supaya itu tersebar
disebar, maksudnya orang mendapatkan manfaat dari rekaman tersebut. Ya, itu masa-masa ketika itu Saudi Arabia ya mulai ada rekaman-rekaman, dan beliau termasuk ulama yang sangat melihat peluang besar untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari rekaman-rekaman itu. Ya, yang mana mungkin ulama lain tidak sesemangat beliau dalam merekam kajian-kajiannya. Ya. Itu yang diantara yang menginspirasi saya juga untuk adanya rekaman-rekaman kajian. Karena itu usia setelah kita wafat nanti gitu. Nah, kemudian contoh dari Syekh Utsaimin ini berpengaruh pada murid-muridnya. Ya, maka banyak dari muridnya yang juga bersemangat dalam menyebarkan ilmu, memberi hadiah ilmu. Sampai di antara muridnya itu ada mantunya sendiri. Beliau punya mantu, 2 mantu yang dua-duanya ulama. Yaitu Syekh Sami As-Suqair, Sami bin Muhammad As-Suqair, sekarang di Unaizah. Sekarang Syekh Sami ini yang mengelola atau menjadi ulamanya di masjidnya yang dulu Syekh Utsaimin biasa sholat dan kajian di situ. Jadi diteruskan secara estafet ke mantunya, ya, Syekh Sami As-Suqair ini. Dan yang kedua ada Syekh Khalid Al-Muslih namanya. Ini dua-duanya ulama masyhur di Saudi Arabia. Nah, saya dikaitkan oleh adik saya yang kuliah di Madinah dan sudah lama lulus. Ketika ikut daurah di Unaizah namanya, nama daerahnya Unaizah. Ya, Unaizah. Nah, itu daurah di masjidnya Syekh Utsaimin. Ya udah wafat, Syekh Utsaimin kan wafat tahun 99 atau sekitar itu. Maksudnya tahun 2017 atau 2018. Pokoknya ikut daurah yang isi itu Syekh Sami As-Suqair, mantunya Syekh Utsaimin. Nah, adik-adik melihat sendiri bagaimana kedermawanan Syekh Sami As-Suqair dalam memberikan faedah dan ilmu. Ketika keluar dari masjid, ya beliau keluar dan masih nyeker, maksudnya sendal dipegang di tangan beliau. Lalu beberapa dari penuntut ilmu ngerubutin beliau tetap untuk bertanya-tanya sama beliau. Saat itu siang terik, siangnya Saudi kalau lagi terik, alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Itu kemudian berdiri itu di teras masjid yang lantainya itu panas. Lantainya panas. Dan beliau menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan dari para tulabul ilm. Beliau masih berdiri, terus kemudian tidak pakai sendal, maksudnya sendalnya dipegang oleh beliau, ditenteng oleh beliau, dan beliau menuntaskan jawaban-jawaban sampai selesai. Lalu kemudian adik-anak dan teman-temannya pengen ngukur itu lantai seberapa panas sih, kok bisa tahan sih itu? Dipegang panasnya minta ampun, masya Allah. Baru berapa langkah aja udah kerasa kayak mau melepuh, tapi beliau bisa tahan, ya masya Allah. Artinya ada beberapa orang yang Allah Ta'ala karuniakan kedermawanan dalam memberikan ilmu. Ya, masya Allah. Itu kita perlu mencontoh di situ. Ya, namun tentu zaman sekarang dengan banyaknya pertanyaan, banyaknya masalah, banyaknya ya mungkin kadang kita nggak sempat untuk berbuat seperti orang-orang ini, gitu. Ya, tapi ala kuliah ini sebagai contoh aja. Tapi kita lanjut. Ala uhdilaka hadiah. Mau enggak saya kasih hadiah? Ini, riwayat ini. Inna Nabiya SAW kharaja alaina. Nabi SAW pernah keluar menemui kami. Maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, saya atau kami sudah tahu gimana caranya salam atasmu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu bagaimana caranya kami berselawat atasmu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qulu, katakanlah begini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, dan memang ada beberapa redaksi yang berbeda dalam masalah ini. Ya, Allahu alam.
Ya, apa yang mungkin pernah kita pelajari mudah-mudahan itu yang sahih, tapi tidak ditambah dengan sayyidina. Tidak ada dari redaksi yang ditambah dengan sayyidina, cukup Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukan berarti kita enggak sopan. Justru kesopanan yang hakiki adalah kita mengikuti persis dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita tambah-tambahin. Ya begitu. Kadang-kadang ada riwayat yang menambahkan wa fil alamina innaka hamidum majid, ya enggak? Fil alamina innaka hamidum majid. Nah gitu. Apa sih artinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, berselawatlah atas Nabi Muhammad ya Allah. Wa ala ali Muhammad, dan terhadap pengikutnya Nabi Muhammad, atau di sini bisa maknanya apa? Keluarganya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarga itu apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Ta'ala memuji mereka, memuji Nabi Muhammad, memuji para keluarga Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah atau di hadapan para malaikat yang paling agung, gitu, dipuji dan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala nama beliau alaihissalam. Jadi itu makna Allah Ta'ala berselawat atas Nabi Muhammad atau atas pengikut Nabi Muhammad atau atas keluarga Nabi Muhammad atau atas hamba yang berselawat, maka Allah Ta'ala menselawati hamba tersebut, menyebut kebaikan hamba tersebut. Ya. Sebagaimana engkau telah berselawat atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan berikan keberkahan atas Pak Agung yang sudah agak ngantuk sekarang. Pak Agung ya, jangan ngantuk dong. Tenang, jangan, emang agak gimana, emang suasananya nikmat sekali untuk tidur ini. Dan berkatilah Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Di sini keberkahan, banyak orang itu keberkahan diisolir hanya terbatas pada rezeki. Dah rezeki doang berkah itu macam-macam berkah itu. Ilmu bisa berkah, anggota tubuh bisa berkah kalau misalnya ternyata digunakan untuk amal soleh terus, itu kan berkah berarti. Kemudian cara berpikir juga bisa berkah. Kemudian bukan hanya harta gitu loh. Anak bisa berkah, orang tua bisa jadi orang tua berkah, rumah bisa rumah berkah, dan seterusnya. Bukan hanya duit, bukan hanya harta. Maka jiwa juga bisa berkah. Keberkahan itu ada di alam kubur, bahkan di akhirat juga ada keberkahan dari Allah, karena asalnya berkah itu maknanya adalah tetap dan tambah. Ya, tambah dan tetap dan tambah itu berkah. Ya, mungkin zatnya belum tentu tetap, tapi kebaikannya tetap, itu berkah. Misal ada orang saleh meninggal, jasadnya udah nggak tetap, nggak ada lagi, tetapi nama baiknya itu tetap ada, dikenang oleh orang kebaikannya, berarti ini orang berkah gitu loh. Ini orang berkah. Jadi keberkahan itu nggak mesti harta, harta bahkan lebih sering hilang. Ya, tapi ketika seseorang itu baik, dia wafatnya pun didoakan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, itu berarti berkahnya orang. Di antara bentuk keberkahan Nabi SAW adalah sampai sekarang banyak sekali orang berselawat atasnya, gitu. Ya, menunjukkan berkahnya beliau alaihi salatu wassalam. Oke. Baik, kemudian apakah selawat itu wajib atau sunnah? Itu suatu pembahasan. Apakah selawat itu kewajiban atau sebatas sunnah? Ya, ini para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban atau kesunahan hal ini. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya wajib salawat atas Nabi di tasyahud akhir dari salat. Ya, wajib. Bahkan dikatakan jika ditinggalkan salawat ini dengan sengaja, maka tidak sah salatnya. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Tapi dikaitkan apa di tasyahud di akhir, tasyahud akhir.
Adapun tasyahud awal tidak diwajibkan. Ini mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh mereka, oleh dua mazhab ini, jika ditinggalkan tidak sah dengan sengaja, tidak sah salatnya. Ya, tinggalkan tidak sah salatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Nah, sebaliknya atau beda dengan itu, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan banyak dari ulama lain berpandangan bahwasanya selawat ya, mau kapanpun, mau tasyahud awal atau tasyahud akhir, selawat itu sunnah bagi mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Ya. Atau singkatnya begitu. Taib, lalu bagaimana? Wallahu alam. Yang lebih tepat wallahu alam adalah lebih condong saya, yaitu wajib untuk tasyahud akhir saja. Selagi sempat, ya. Wajib untuk tasyahud akhir selagi sempat. Ya. Oh ya Allah. Kenceng banget, Pak. Dari tadi ngantuk banget, Pak ya. Ya, wajib tasyahud akhir, wajib salawat di tasyahud akhir saja. Ketika disebut tasyahud akhir berarti apa? Apapun tasyahud akhir, baik tasyahudnya cuma satu doang atau yang tasyahudnya dua dari salat. Berarti kalau salat subuh, maka tasyahudnya wajib ada salawat. Nah, tadi saya bilang itu jika sempat, karena sebagian dari orang makmum tidak sempat untuk salawat disebabkan imam yang mungkin lebih cepat. Maka ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmum boleh untuk salam. Enggak, ya boleh juga. Tapi kalau saya ikut langsung salam kok saya. Karena saya lebih mengutamakan ikut imam segera. Gitu. Iya. Begitu, karena ada kewajiban ikut imam kalau kita berimam. Tapi sebagian ulama membolehkan untuk meneruskan. Gitu, untuk meneruskan. Begitu, Pak ya. Oke, kita lanjut ke hadis. Ini jam segini subhanallah. Enggak usah lanjut apa ya? Dikit-dikit aja. Bab doa ba'da tasyahudil akhir. Bab doa setelah tasyahud akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa fi lafdhil Muslim idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Oke, silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, neraka, fitnah kehidupan serta kematian dan fitnah al-masih dajjal. Dalam lafaz Muslim, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, mintalah perlindungan dari 4 perkara dan berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Ia menyebutkan seterusnya. Oke, ini doa yang disyariatkan setelah tasyahud akhir bagi salat subuh dan salat lainnya. Wallahu a'lam, masuk dalamnya salat sunnah juga, salat apapun. Ya. Dan redaksinya ada sedikit perbedaan. Misalnya kalau saya terbiasa dengan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr. Itu saya agak kebalik ininya. Itu yang saya biasanya pakai redaksi itu. Tapi ini ada redaksi yang lain serupa dengan itu, tapi ada sedikit keterbalikan. Dan ada lafal yang sedikit berbeda. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Pakai benar, bukan jahannam. Ala kulli hal, pokoknya kalau misalnya Anda mendapati redaksi tersebut dari hadis dan itu hadis sahih, ambil aja, enggak apa-apa. Itu yang dihafal silakan. Kalau saya biasa ngafalinya Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Oke. Begitu ya.
Ini salah satu doa yang dianjurkan secara zat lafalnya seperti ini. Nah, dua hadis sebelumnya tadi kita bahas, Nabi SAW membolehkan kita untuk memilih permintaan apa yang kita inginkan. Kalau itu doa mutlak namanya, doa bebas. Makanya sebagian ulama membolehkan bahkan itu pakai bahasa lokal boleh. Ya, selama bahasa tersebut selaras dan pantas dalam konteks ibadah. Ya, kalau misalnya dia orang Bandung terus dia pakai bahasa Sunda kasar, nggak cocok. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kalau memang dia tidak mampu berbahasa Arab dengan baik. Namun yang afdol tentu doa-doa yang memang kita dapatkan dari Al-Quran atau dari hadis walaupun global, itu lebih afdol dibandingkan kita merinci dengan lafal kita sendiri. Doa global yaitu mujmal dari Al-Quran atau hadis, namun dalam hati kita ada niatan untuk perkara tertentu dari global tersebut. Allah Ta'ala alimun bidzatis sudur, maha tahu apa yang ada di hati seseorang. Jadi di sini meminta ampunan, meminta perlindungan dari 4 hal. Pertama, azab kubur, kemudian azab neraka, kemudian fitnah. Nah, fitnah di sini bisa maknanya keburukan, bisa maknanya ujian. Fitnah di sini bisa maknanya keburukan, bisa makna ujian. Fitnatul mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih dajjal. Ya, fitnah al-mahya, fitnah kehidupan, ujian keburukan kehidupan. Fitnatul mamat yaitu ujian keburukan kematian. Di sini para ulama beda pandangan mengenai makna fitnatul mahya apa, fitnatul mamat apa. Ada yang mengatakan fitnatul mahya itu adalah ujian-ujian keburukan yang ada di kehidupan dunia kita. Terus fitnatul mamat yaitu ujian-ujian keburukan yang ada di setelah kematian. Itu tafsiran pertama. Ada tafsiran lain, fitnatul mahya itu adalah datangnya syaitan ketika di sakaratul maut kita untuk menggoda kita sehingga kita sul khatimah akhiratnya. Ini makna fitnatul mahya. Kemudian kalau versi tafsiran ini makna fitnatul mamat apa? Yaitu fitnah kubur. Pertanyaan man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, ya itu fitnah al-kubur. Itu tafsiran ulama, ya beda-beda tafsirannya. Kemudian ya itu tafsiran seperti itu sudah saya jabarkan. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Dajjal artinya super penipu. Ya, dajjal suka menipu artinya. Artinya suka menipu dajjal itu. Al-masih maknanya adalah yang berjalan di muka bumi ini terus-menerus. Al-Masih di sini maknanya. Atau masih dimaknai yang suka mengusap. Karena sekali usap keluar magicnya gitu. Ya, itu Masih. Ya begitu juga Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih karena sekali usap sembuh. Atau bisa juga maknanya yaitu masahal ard, qata'al ard, memotong bumi, yaitu suka berkelana kemana-mana. Nabi Isa dahulu kan ketika masih di bumi itu kemana-mana, tidak ada tempat yang tetap, apalagi dalam posisi sebagian orang Yahudi itu menjadikannya sebagai buronan dan menuduhnya sebagai anak pelacur, makanya kesana kemari, gitu ya. Oke. Dan Dajjal sekarang sudah ada. Baik Dajjalnya, versi Dajjal besarnya, Dajjal benerannya, atau unit cabangnya ya banyak lah. Dai-dai yang menyesatkan umat itu Dajjal juga itu. Iya. Dai yang menganjurkan untuk khurafat, fanatisme, dan seterusnya itu Dajjal-Dajjal kecil itu. Dan seterusnya. Ruqyah-ruqyah yang pakai jin dan seterusnya, ini dajjal kecil. Ya Allah, ya begitu ya. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab yang di jam segini apa? Pak cukup tanya jawab, Bu? Hah? Satu pertanyaan, fadhal.
Ya, fadhal. Oh, enggak ada Mas. Ya, pertanyaan dari Umahat kalau ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya menaruh Al-Quran dalam jok motor? Menaruh Al-Quran di jok motor. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya menaruh Al-Quran di dalam bagasi motor gitu Ustaz? Maksudnya di bawah. Di motor kan ada bagasi ya di dalam. Dibuka dulu terus dalam kursi situ Ustaz. Kalau dia dalam rangka darurat ya, karena tidak ada tas, tidak ada handbag atau paper bag dan semisalnya, darurat ya, dan dia tidak ada maksud untuk merendahkan Al-Quran, maka ya boleh, darurat. Ya juga karena hujan, kalau ditaruh di luar di paper bag akan basah, maka ini kondisi darurat. Tapi ketika dia ada tas, maka nggak boleh dia taruh di situ. Ada tas yang digemblok misalnya, atau tas kayak saya selempang gitu, nggak boleh dia taruh di situ. Kecuali kalau tasnya nggak muat, Al-Quran yang gede buat orang tua, terus tasnya nggak muat. Ya apalagi jok motor lah lebih nggak muat lagi. Gimana sih Pak Agung? Ya, kalau taruh di cantelan depan sama sebenarnya, karena itu posisi merendahkan. Hanya ketika memang tidak ada tas gemblok dan adanya paper atau handbag yang semisal itu, biasanya taruh situ, ya mau gimana? Gantung situ, nggak mungkin gantung stang, ganggu. Atau sambil nyetang megang Al-Quran, ini satu kiri Al-Quran, kanan stang. Mau jadi kayak saya nanti kecelakaan, kan? Enggak lah. Makanya udah kau darurat dan nggak ada cara lain, ya udah. Mau gimana lagi gitu? Seperti itu, ya. Darurat. Kayak misalnya juga beberapa penuntut ilmu, dia ada meja di kelas, itu mejanya meja belajar yang kayak gitu, yang nggak ada lacinya, satu meja, satu kursi satu meja tuh loh, yang dilipat meja lipat tuh loh. Nah kan dia bawa Al-Quran, ya. Ini mau taruh mana Al-Quran nih? Kalau taruh di mejanya sempit, dia mau nulis, ya. Ya mau nggak mau taruh di handbag atau paper bag atau di tas, taruh di bawah, nggak ada tempat lagi. Makanya yang seperti ini, ya mau gimana lagi? Nggak ada cara lain, seperti itu. Tapi ketika ada cara lain, maka nggak boleh seperti itu, ya. Begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Ya, always. Udah lama nggak nanya. Iya, udah lama juga saya nggak ngasih nomor rekening juga. Belum sembuh, Bu. Belum. Iya. Ya pokoknya gitulah ya, Bu. Cepetan. Ya. Oke. Semua sholat, Bu. Iya, saya juga pernah bertanya kepada seorang syekh di Libya waktu itu. Oh, bukan soal doa kok ini. Soal baca Al-Quran, soal baca dari mushaf. Enggak, wallahu alam, sholat fardu atau sholat sunnah bagi bahasa Indonesia, bagi ininya apa namanya, doanya, baik di sujud maupun di tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir itu pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Jadi kalau kayak level saya itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Iya nggak apa-apa karena nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Ibu orang Flores atau dari mana, Bu? Ibu dari mana, Ibu? Flores. Medan. Sekarang kalau gimana tuh jadi itu? Ya. Jadi kalau Ibu pakai bahasa Medan nggak di tasyahud akhir? Nggak ya?
Bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, terserah ibu. Yang global bahasa, iya nggak apa-apa, itu udah benar, oke aja, nggak apa-apa, bagus. Iya, nggak apa-apa bu. Iya, Oke, kita cukup atau ada lagi? Cukup ya. Jazakumullahu khairan jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.